sholat itu kok cacile. Kalau nu gak ada kitab namanya ini disertasinya doktor profesor namanya itu Muhammad. Kalau nu kenal sama orangnya dulu pernah ke Sarang. Anak Syekh Rojab. Abahnya itu profesor terus punya anak ya profesor juga. Dia nulis tentang fikih Imamil Haromen. Kemudian saya pernah ketemu Sarang. Saya beli kitabnya mulai kitab disertasi doktornya sampai dia setelah jadi profesor fikih. Dia ngarang judulnya Fiqhu Imamil Haromen. Dia nganalisis cara berfikihnya Imam siapa? Haromen itu gurunya Imam Ghazali. Oh itu lama yang luar biasa betul. Dia itu orang Irak. Mangkel deh, Mekah jadi kota mati mangkel. Mangkel ulama mandi kan. Dia udah pernah Mekah. Mulang itu ngawur-ngawuran. Ngawur wong alim tuh coba apa yang gue. Maksudnya ngawur itu panjen bahasa Arabe tenanan itu ismam ku budek itu ora peduli. Mulane tak terjemah ngawur, ora koyo ngawur ora ono biasa. Ya bahasa Arabe tenanan ismam ku mau budek dari kata apa? Sumun, enggak mau tahu. Mulang di Mekah. Ini dasar wong keramat. Mulang sing ngaji wae, sing kuweteng yo akeh. Mulang nek dene jalan. Bareng Mekah wis ruame ilmu pindah nang Madinah. Gak terima deh Madinah mati ilmu. Mulane digelar imam napa? Harum. Semenjak itu Mekah Madinah itu ada geliat seperti mereka digerakkan oleh imam siapa? Wah, nak ngondikan wis kewasare pol jenenge harum ini ora sebab. Makanya Imam Ghazali di Ihya sering keras karena didikan guru. Wol karena jenenge Imam Harum, ngamukan wong. Itu beliau termasuk yang fatwa jamaah itu tidak cukup di makanan wahid, kudu fi amkinatin mukhtalifah di beberapa tempat yang beda-beda karena semua ardua enggak boleh dipisahkan dari sujud. Sehingga terus dia untuk gelar nopo imam nopo Harman. Kalau ada kitab sekitar berapa jilid ya, ada 8 jilid atau 9 jilid yang kitab karangan beliau namanya Nihayatul Matlab fi Riyayatil Matlab. Itu kitab Indo. Jadi Imam Ghazali alim gitu itu karena barokahnya dididik imam siapa? Haroman itu luar biasa. Yang paling saya kenang dari Imam Haroman itu gitu. Nak ngendikan gua ambek ngamuk. Wis masyhur. Kok yang menang kalah itu ngamuk. Tapi ngamuk wong alim ya tetep keramat terus. Ben ngamuk ya kuwi cilik. Ya apa ya koyo stres ngono modele ngamuk enak wong alim itu terus koyo mergo rontok. Tapi ngamuk wong alim itu duwe napa? Terus dia menulis faedahnya sholat. Jadi perjuangannya Rasulullah kayak begitu sampai jihad, sampai perang supaya sholat itu tegak. Makanya dimulai Nabi Ibrahim kita anak beliau Nabi betul ngendikannya Rabbana liyuqimus sholat supaya mereka melakukan sholat. Cobalah karena mereka manusia kasih uang, kasih makan karena mereka kalau nggak makan nggak kuat. Rabbana liyuqimus sholat. Saya bela-belain mendoakan penduduk Mekah punya uang itu supaya liyuqimus. Berarti pas sholat maksudnya tujuan kita makan adalah ben kelar. Sekarang kan enggak. Ayo sholat sih ben mangane enak. Berarti mangane ku tujuan, sholat iku lan bagus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lan nek nak buka Ramadan, niku cara aku hampir mangan sih. Aja sok kusuk terus ora usah mangan. Ben mangan sih ben salate tenang. Ayo sholat sih ben bukane tenang. Berarti kowe bela-belani mangan, salate mau lantara. Usum di kene wae. Ora ada ora wali-wali. Nah, delok raine iku durung wali, mergo iku cek salah. Tapi nanti kualifikasinya diturunkan jadi wali supaya gampang jadi apa. Terus keempat begini masalah sholat. Kalau gak ada kitab Fathul Bari syarahnya Bukhari. Itu nabi-nabi saking senenge sholat. Kata Rasulullah, wa ra'aitu Musa tahtal kasibil ahmar wa huwa qa'imun yusolli ala qabri. Saya melihat Musa pertama ketemu, dia masih di kuburan di tahtal kasibil ahmar. Ada gundukan merah dekat Yerusalem, itu sekitar berapa ya? Sekitar 6 kilo atau berapa. Karena kalau di teks hadis, saya ulang lagi ya, di teks apa? Hadis Nabi Musa itu sebenarnya mau mati itu di mau wafat itu di itu ya dengan Masjid Haram masih 20 kilo atau berapa, masih jauh. Terus beliau kata Nabi Musa, Nabi itu unik semua. Ya Allah, matikan saya romyatan bi hajarin ila ardil muqaddasah. Saya inginnya mati hanya selemparan batu karena dulu enggak ada kiloan, enggak ada meteran, ukurannya romyatan dihajarin sekuat orang melempar batu, ya sedekat itu saya mati.
Ya kira-kira berapa? Orang lempar batu itu paling berapa kilo? Kira-kira. Gak buanter, wong Arab lho, ojo wong rono. Wong Arab wis bar mangan, ojo. Hah? Nak watune cilik tak gede. Nak watune gede kok. Aja matematika juga. Gak kira tuh. 100 meter par kan? Hah? Bro. Nah itu di situ Nabi Musa itu sholat. Kalau nanti teng makamnya Nabi Musa, makam itu tempat beliau sholat dulu. Teng kuburannya, meskipun kuburannya mukhtalaf alaih tentu. Terus di Syarafatul Bari itu gini, termasuk yang ditulis Sayyid Muhammad dalam Mafahim Ajiban Tuhan. Rasulullah itu saking senengnya sholat, ngedikan gini, ketika saya belum pernah ketemu para nabi kecuali pas itu kuburan di kuburannya sholat do munfarid sendiri. Kan gak iso ngentongi jamaah mau ndak mau harus sendiri. Pas Nabi Muhammad mau Isra itu kan beliau di Baitul Maqdis. Semua sholat datang. Karena mereka hobinya sholat ini mumpung ada imam besar. Imam besar Kanjeng Nabi maksudnya ngono apa? Kowe kok aja terlalu jurnalistik. Mumpung ada imam besar, Imamul Muttaqin yang di Tahkim itu. Di Tahkim kan diterangkan yang ada tuh musola-musola yang masih pakai Tahkim itu. Watakot dan tali solati, ya, wasolah wa antal seperti, terus watakot dan tali solati terus wal antal apa? Imam. Kemudian para nabi datang, kamu maju dan kamu menjadi apa? Imam. Itu Nabi sebelum Mi'raj itu kenangannya para Nabi ya sholat. Jadi semua Nabi datang ke Baitul Maqdis itu hanya apa? Untuk sholat. Mumpung ada ya Imam al-Muttaqin, Imam al-Mujahidin, Imam besar, ahli jihad, ahli taqwa. Itu semuanya gitu, semuanya demi sholat. Singkat cerita ketika Nabi mau kabundut, saking senangnya sholat itu ngetikan nih, saya hafal teksnya. Saya ini mau meninggal, kata Nabi. Dan saya melihat para Nabi itu sholat di kuburannya. Kata Nabi, wa ana akramu ala Allah, dan saya terlalu terhormat. Saya ini terlalu terhormat di mata Allah untuk membiarkan saya 3 hari meninggal kemudian saya tidak sholat. Jadi pastikan kalau saya terpaksa ngalami masa-masa kecelok mati mayit, maksudnya kecelok ya tentu tidak mayit hakikatan karena semua nabi itu ahya, semua nabi itu hidup. Umpama aku kecelok ngikuti prosedur umumnya wong sing kecelok kabundut, paling banter mau tahu. Aku ku izin mbek pangeran, terlalu terhormat pangeran. Kok aku terus ning kuburan kok amen turu mati terus sholat. Jadi Nabi cita-cita terbesar beliau setelah meninggal pun itu mau melakukan wa ana akramu ala rabb. Setelah saya meninggal gini walam usolli ba'da salatin. Kemudian saya tidak sholat setelah masa 3 hari. Ya masa 3 hari mungkin itu pilihan Nabi karena mau tidak mau harus mengalami proses peralihan alam ya. Tapi tetap cita-citanya itu sholat. Saya ini gue iso sholat, gue spring susu. Ya Allah, ya Alhamdulillah dan biasanya udah besar. Terus keempat, sebaiknya imam sholat itu yang paling alim, paling akrok, paling benar. Itu awal-awalnya. Tapi nanti kan terus kayak seleksi KPU. Misalnya Mustafa, wis iki jenggoten wis sunah Rasul tua wis bener. Tapi engko tajwidnya kalah mbek Ki Fuad. Ki Fuad misalnya tajwidnya bener kalah ku mbek Pak Hudi. Nanti kan iso seleksi kan ribet. Sajane apik aturan itu tapi dengan sini ribet. Terus Ruhin menang. Wah, ra iso sing paling parah pangeran dari Nabi wong pikir, wah seset barakah. Wah yo repot. Dulu itu sholat itu memang diseleksi betul. Karena ya umul qauma aqra'uhum likitabillah, yang paling berak imam itu yang paling akra, yang paling afqah, yang paling asan, yang paling agam hijratan kan ada aturannya. Satu yang paling bacaannya benar. Benar kok harus tahu apa maknanya. Karena kalau enggak tahu maknanya itu kalau wakaf itu fatal. Ya fatal tuh Pak Udi. Misalnya ono wong wacanane apik terus waqafe ngene. Innallaha la yastahyi terus waqaf. Ayo prono. Mulane wong-wong sing korek suarane apik mbok yo do tobat, belajar maknane Quran. Kadang wakofe iku fatal. Yo ono sing wakof ngene misale. Apa itu? Innama yastajibul ladzina yasmauna wal mauta. Berarti artinya terus piye? Dadi sing nampa dakwahe pangeran iku wong
Pulau itu cara pantas, apa ngarang bapak kok pasal, tapi kira-kira dua angel balik loh rugi. Jadi yang keliru di Indonesia ini kritik saya terbuka pada yang belajar tajwid hanya makhraj. Sebetulnya dulu definisi tajwid itu tidak hanya makhraj, termasuk ma'rifatul wukuf wal wusul. Makanya nenggone Jazariyah wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil wukufi. Jadi wakaf itu inti tajwid, tapi sekarang wong muni ahli tajwid itu maknane makhraje tok. Wakaf asal jeblos sehingga ana wong wakaf kitab waha la ya krono. Tapi zaman asing so sempurna itu so, ya sudah, sing iki tompo wae, iki zaman akhir tompo wae. Cuma sebetulnya kalau mau belajar tajwid itu ya sak paket belajar wakaf dan wasol. Karena sekali salah itu fatal. Pemene wakaf juz 24. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika alladzina kafaru annahum ashabun naril ladzina yahmiluna al-arsya malah tuhu malaikat Jibril. Mergo niku ana ashabun nar disifati alladzina yahmiluna al-arsya. Neraka alus. Makanya wakaf ini penting sekali.